Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Sehat? Baik? Aku harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selamanya. Amin. Guys, hidup itu kan seperti roda yang berputar ya guys ya. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Ada hari dimana kita mendapat keberuntungan, ada juga hari dimana kita mendapat kesialan bertubi-tubi ya toh guys. Namun toh guys, sesia-sianya kalian ini tidak akan melebihi sianya 5 orang yang akan kita bahas hari ini guys. 5 orang ini mengalami kejadian mengerikan itu nggak cuma satu kali guys, berkali-kali. Nah, saking apesnya mereka ini ya guys, mereka itu dijuluki orang paling tidak beruntung di dunia guys. Kasihan ya guys ya, apes bener guys. Nanti kita bahas satu-satu ya, 5 orang ini kita bahas 1, 2, 3, 4, 5, kita bahas satu-satu. Siapa aja mereka itu guys, dari mana asalnya aja. Kalian penasaran? Bilang ya gitu loh guys. Nah, biar kalian itu nggak penasaran, mari kita bahas satu persatu. Ini dia, tonton video ini sampai habis ya guys, biar rasa penasaran kalian itu terobati gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nama orang pertama yang dijuluki orang paling tidak beruntung di dunia itu ini Mas Kostis Mitsotakis guys. Ini Mas Kostis ini berasal dari desa Sodeto di Spanyol sana guys. Jadi ceritanya itu begini, kenapa dia bisa dibilang manusia paling tidak beruntung di dunia ini. Ceritanya itu gini guys. Dulu di tahun 2012 di desanya Mas Kostis ini, desa Sodeto ini, tiap Natal itu mereka mengadakan lotre Natal guys. Lotre Natal yang dikenal dengan nama El Gordo. Nah, hampir semua penduduk di desa itu, mereka itu membeli tiket lotre tersebut guys. Harganya itu $26 Amerika Serikat dan itu setara dengan Rp369.000 guys. Nah, semua penduduk itu beli tiket lotrenya itu guys, kecuali Mas Kostis Mitsotakis ini guys. Pas ada lotre Natal ini guys, Mas Kostis Mitsotakis itu dia itu malah ada di luar kota guys, dan tidak ada tetangganya atau teman-temannya itu yang menghubungi dia untuk ayo ikut lotre ini gimana gitu, nggak ada. Jadi hampir semua penduduk itu beli kecuali Mas Kostis ini guys. Nah, total hadiah lotrenya itu berapa guys? Coba 950 juta dolar Amerika loh guys. Itu setara dengan 13,4 triliun rupiah guys loh. Total hadiahnya itu segitu. Nah, uniknya tuh gini guys, pas di hari pengundiannya itu ya guys ya, pas diundi lotrenya ini, semua penduduk yang tadi beli tiketnya itu menang semua guys. Canggih banget ya, semua penduduk yang beli tiket tadi menang semua. Nah, pas ketika penduduk itu merayakan kemenangan mereka, lah iya, hanya Mas Kostis ini yang nggak menang, soalnya nama dia kan emang ya nggak terdaftar di lotre Natalnya itu, karena Mas Kostis tadi kan nggak ikut beli ya toh. Wapesnya ya guys, satu desa menang lotre semua pada merayakan. Lah Mas Kostis cuma domblong, lihat tetangganya beli itu beli ini. Apes beneran ya toh guys. Mas Kostis ini kasihan, tapi toh guys, aku salut sama Mas Kostis ini. Kenapa? Dia itu nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada marah. Dia itu menerimanya dengan lapang dada guys, ikut bahagia dengan penduduk-penduduk desa lainnya atas kemenangan lotre Natal mereka itu. Salut ya guys sama Mas Kostis ini. Another one. Sekarang menuju orang kedua guys, yang dijuluki orang paling tidak beruntung di dunia itu. Ini cewek guys, namanya Mbak Ann Hodges guys. Ini Mbak Ann ini tinggalnya di kota Alabama, Amerika Serikat sana guys. Nah, kalau kalian itu ditabrak mobil atau ditabrak motor gitu kan hal biasa ya guys. Nah, kalau ini ditabrak meteor itu guys, ceritanya tuh gini guys. Mbak N ini ya, tanggal 30 November 1954 ini lagi enak-enaknya guys, berbaring tidur gitu di sofa di ruang tamunya guys. Lagi enak-enak,
ya enak gitu, ngimpi gitu ya guys. Tiba-tiba apa guys, ada itu apa namanya, meteor seukuran bola kriket, wush, dari atap gitu nembus, wih, bleng. Nah, nembusnya menjatuhi Mbak N ini guys, menabrak Mbak N yang lagi tidur. Enak-enak tidur mak kaki jeblos, langsung meteornya jatuhi dia guys. Walaupun Mbak N ini nggak apa-apa, cuma apa ya, nggak kena cedera permanen gitu nggak, tapi yo badannya Mbak N ini kena memar-memar cukup parah guys, sampai harus dibawa di rumah sakit. Nah, lagi enak-enak tidur langsung kejatuhan meteor kan ya, baru Mbak N ini yang mengalami sampai meteor jatuh nyasar ke Amerika Serikat gitu. Kali-kali di sini gitu guys. Ya maksudnya nggak jatuhin aku ya, nggak, kan aku juga pengen lihat meteor jatuh gitu ya. Another one. Sekarang menuju orang ketiga yang dijuluki orang paling tidak beruntung di dunia ini, mas-mas dari Jepang guys. Namanya ini Tsutomu Yamaguchi guys. Nah, Mas Tsutomu ini mungkin menjadi orang yang beruntung dan tidak beruntung pada waktu yang bersamaan guys. Jadi ceritanya tuh gini guys, Mas Tsutomu ini kan seorang insinyur ya, kerjanya itu di Mitsubishi Heavy Industries WE. Pada tanggal 6 Agustus 1945 Mas Tsutomu ini pergi ke Hiroshima untuk urusan pekerjaan guys. Nah, sialnya pada hari itu Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir Little Boy yang meleburkan kota Hiroshima guys. Jadi Mas Tsutomu tadi ke Hiroshima buat urusan pekerjaan. Nah, pada hari yang sama Amerika menjatuhkan nuklir ke Hiroshima. Blang. Tapi untungnya Mas Tsutomu ini berhasil selamat, hanya terkena luka ringan di bagian telinga tok guys. Nah, Mas Tsutomu ini kan juga nggak pengen lama-lama ya di Hiroshima. Nah, dia itu pulang ke Nagasaki guys, rumahnya itu di Nagasaki. Nah, sialnya lagi tuh guys, pas dia udah sampai di Nagasaki, jelek, Amerika Serikat menjatuhkan nuklir kedua yang bernama Fat Man di kota Nagasaki. Blang. Kena lagi toh Mas Tsutomu tadi. Hiroshima kena bom, ke Nagasaki kena bom lagi. Apesnya 2 kali guys, apes toh. Tapi beruntungnya Mas Tsutomu ini tidak meninggal, masih diberi kesempatan hidup gitu. Ajaib ya, 2 kali dibom tapi walaupun luka-luka dikit gitu ya, luka memar, luka apa, tapi nggak meninggal guys. Nasibnya itu apes, untung di waktu yang bersamaan gitu. Jadi kalau aku nanti misal jadi Mas Tsutomu ini, aku langsung tobat toh guys. Langsung tobat, langsung banyak ibadah, tobat, mendekatkan diri pada Yang Maha Pencipta. Ya toh. Another one. Nah, sekarang menuju orang keempat yang dijuluki sebagai orang paling tidak beruntung di dunia guys. Ini namanya Mbak Violet Joseph guys. Mbak Violet ini seorang perawat guys. Dia itu perawat dan nasibnya itu nggak jauh-jauh amat kayak Mas Tsutomu tadi loh. Jadi Mbak Violet ini mengalami kejadian besar itu sampai 3 kali. Kejadian mengerikan itu 3 kali. Kalau Mas Tsutomu tadi kan 2 kali. Nah, kalau Mbak Violet ini malah 3 kali. Jadi ceritanya tuh gini guys, Mbak Violet ini kan kerjanya perawat, tapi perawat itu di kapal-kapal pesiar gitu loh guys. Nah, pada tahun 1911 Mbak Violet ini kerja di kapal RMS Olympic. Nah, tapi apa guys? Kapalnya nabrak kapal Inggris terus tenggelam gitu loh ceritanya. Tapi Mbak Violet itu selamat dari kejadian tenggelamnya kapal RMS Olympic tadi kan. Selamat. Nah, terus tahun 1912, 1 tahun kemudian, Mbak Violet ini kerja lagi sebagai perawat di kapal RMS Titanic guys. Jangan film-film itu guys, Titanic film-film. Nah, siapa sangka tuh tempat kerjanya kapalnya Mbak
ini tempat kerja Mbak Violet ini, Titanic itu menabrak gunung es pada tanggal 15 April 1912. Nah, tenggelam lagi dan hebatnya Mbak Violet ini selamat lagi. Nah, tapi aku salut loh kalau sama Mbak Violet ini. Tadi di kapal pertama tenggelam ya toh. Kedua, RMS Titanic tenggelam juga. Tapi Mbak Violet ini nggak kapok loh guys. Tetap pada perang dunia pertama dia tetap jadi perawat di kapal lagi guys. Namanya kapal HMS Britannic guys. Kapalnya tenggelam lagi guys karena hantaman torpedo musuh itu pada tahun 1916. Mbak Violet hidup atau enggak? Ya masih hidup, tetap selamat. Jadi dia nasibnya nggak beda jauh sama Mas Sutomo tadi ya toh guys. Sana tenggelam, situ tenggelam, sana tenggelam lagi, tapi tetap diberi kesempatan hidup. Nah, Another one. yuhu, sekarang menuju orang kelima yang dijuluki sebagai orang paling tidak beruntung di dunia, dan ini orang terakhir guys. Ini Bapak Roy Sullivan guys. Dia itu penjaga taman di Amerika Serikat. Nah, dia itu kayak punya kekuatan super guys. Ceritanya tuh gini, kalau disambar petir itu kan merupakan kecelakaan yang fatal ya guys ya. Kebanyakan orang yang disambar petir itu kan kebanyakan pada meninggoy ya. Tapi teori ini nggak berlaku buat Pak D. Roy Sullivan ini, nggak berlaku guys. Pak D. Sullivan ini selama hidupnya ya guys, dari tahun 1942 sampai 1977 itu Pak D. Roy Sullivan ini sudah disambar petir itu bukan cuma sekali guys, 7 kali dan selamat. Nah, iya toh, mesti punya kekuatan super ya toh. Lah mosok petirnya yang nyambar itu cuma membakar rambutnya tanpa membuat benar-benar terbakar seluruh tubuhnya loh guys. Apa badannya itu punya itu ya penangkal petir gitu ya guys ya. Masa petir mak jebles nyambar DE cuma kena rambutnya tok terbakar gitu, badannya nggak kena. Atau jangan-jangan tak dulu ibunya Pak D. Roy Sullivan ini pas mengandung Pak D. Sullivan ini itu tontonannya itu ya Bobo Boy ya toh, sukanya Bobo Boy itu garis petir jebles gitu kali ya guys ya. Masa disambar petir 7 kali kok nggak meninggoy, terus petirnya itu cuma bakar rambut, ujung rambut gitu tok guys, nggak sampai kena badan gitu kan. Mungkin Pak D. Roy Sullivan ini punya kekuatan super atau badannya itu punya penangkal petir gitu ya guys ya. Apa setelah disambar petir kan 7 kali ya guys ya, badannya Pak Roy Sullivan ini mengandung listrik gitu nggak ya guys ya. Kali aja nanti mengandung listrik gitu kan, kalau mau ngecas HP kan tinggal dicolokin di hidungnya ini kan udah bisa ngecas gitu kan HP-nya, kali aja ya. Tapi salut sih sama Pak D. Roy Sullivan ini, hebat, bisa jadi superhero gitu, superhero petir ya toh. Superhero penangkal petir, keren. Nah guys, itu dia tadi 5 orang yang dinobatkan WE, dijuluki dijuluki orang paling tidak beruntung di dunia. Nah setelah kita bahas satu persatu tadi tuh guys, mereka kan maksudnya patut disebut sebagai orang paling tidak beruntung ya toh. Soalnya mereka itu mengalami kejadian mengerikan itu nggak cuma 1 kali, berkali-kali, seolah-olah gimana ya, kesialan itu mengikuti mereka kemanapun mereka pergi gitu loh guys ya. Iya toh, kasian. Masa sampai misal kalau normalnya itu orang-orang ya mengalami kejadian besar yang mengerikan gitu ya paling 1 kali gitu ya guys. Kalau mereka tadi kan berkali-kali gitu loh, kasian ya guys ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, ambil positifnya, negatifnya buang ke sampah. Itu dulu guys video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga diri. Dadah.